Oh iya, kini varian diesel tidak lagi tersedia di Santa Fe terbaru ini ya. Desain belakangnya bagus untuk memancing kontroversi ya. Hello guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi sama gue, Pas Tobing. Yes, sekarang di samping kami sudah ada mobil Hyundai yang memiliki heritage yang cukup panjang di Indonesia. Apalagi kalau bukan Hyundai Santa Fe. Dan sekarang, memasuki generasi kelimanya, Hyundai Santa Fe ini memiliki approach yang berbeda jika dibandingkan generasi sebelumnya, dan tambahan-tambahan fitur serta desain yang cukup menarik. Seperti apa sih Hyundai Santa Fe terbaru ini? So this is it, CVT Review, the all new Hyundai Santa Fe 1.6 Hybrid Calligraphy. Ya, sebelum kami mulai reviewnya, kami ingin berterima kasih dulu kepada Armada Auto Spa dan juga Hyundai Andalan yang sudah memberikan kami untuk mereview the new Hyundai Santa Fe ini. Dan buat kalian yang lagi nyari Hyundai, bisa langsung ke Hyundai Andalan, dan kalau misalnya kalian ingin melakukan perawatan mobil nih, kalian bisa langsung datang ke Armada Auto Spa. Oke, sekarang kita mulai reviewnya ya. Ya, seperti kita tahu Hyundai Santa Fe pertama kali hadir di Indonesia tahun 2002 ya, dan bentuknya seperti ini. Dan generasi-generasi berikutnya juga hadir di Indonesia, dan rata-rata mereka memiliki approach yang mirip-mirip gitu. Dia kelihatan banget bentuk SUV berkotaannya, tapi di generasi kelima ini approach-nya langsung beda total. Kalau kalian lihat dari desain depannya, dia nggak ada desain yang cantik gitu ya. Dia kok sekarang desainnya tuh gagah, rugged gitu, jadi kental banget kesan SUV-nya. Kita bisa lihat dari desain depannya, bumper depannya nih mengotak banget, jadi nggak ada lagi aksen-aksen membuat mobilnya terlihat manis ya. Ini mobilnya jadi terlihat gagah dan menekankan desain boxinya gitu. Terus untuk di bumper depannya sini, di depannya bagusnya lagi, dia ada flap ya untuk pendinginan baterainya dan juga pendinginan untuk radiatornya yang membuka dan menutup ketika dibutuhkan. Jadi nice banget. Terus juga ada kamera 360 di depan sini, dan di bawahnya itu sudah ada radar. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem ADAS ya. Dan di RL-nya itu bagus banget, dia menyambung dari ujung sini sampai ujung sana, sampai grillnya itu dikasih aksen untuk di RL-nya, lampu untuk di RL-nya. Wow, kelihatan modern banget sih. Jadi, nah itu aja dari desain depannya. Sekarang kita lanjut ke desain sampingnya. Ya, ini di desain sampingnya sama seperti di depan, dia menekankan kesan boxy ya desainnya ya. Kita bisa lihat dari window line-nya dibikin lurus, terus lukakan bodi di bawahnya dibikin lurus. Dan untuk atap ya sebenarnya kalau kita lihat dari jauh itu mungkin lurus, tapi kalau kita lihat lebih dekat, dia tuh ada seperti aksen floating roof ya, jadi atap itu kelihatan mengambang gitu. Terus untuk roof rack-nya, dia nggak perlu diragukan lagi kapabilitasnya, dia mampu mengangkut beban seberat 100 kg. Jadi ya kalian kalau misalnya mau berpergian, mau road trip gitu ya, kalian cukup pikirkan di mana beli roof box-nya, karena roof rail ini udah siap dipasang roof box. Nice banget. Terus kalau kalian notice di samping sini, dia nggak ada aksen-aksen chrome-nya seperti pada aksen lubang anginnya di sini ya, tapi ini aksen aja, cuma tempelan aja, tapi nggak dibikin chrome, dia dibikin warna hitam seperti ini, ada tulisan Santa Fe-nya juga. Terus untuk spionnya, dia dibikin kotak seperti ini, dan ada kamera 360 dan juga lane departure warning-nya. Dan untuk velgnya, dia punya velg di 20 inci dibalut dengan ban 255/45 R20. Dan di samping sini, ada satu detail unik yang menurut kami cukup jarang ditemukan pada SUV sekarang. Dia punya pillar assist di sebelah sini. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil barang di atas gitu ya, kalian naik ke bannya agak susah, kalian tinggal tekan ini aja, terus naik ke atas ini, dan bisa mengambil barang dengan mudah. Dan mungkin kalian khawatir kalau misalnya lupa ditutup gitu, airnya akan masuk, atau misalnya ada orang-orang iseng, misalnya lagi di parkiran. Nah, itu kalian nggak perlu khawatir, karena dia punya kunci manual di dalam sini, yang bisa kalian kunci kapanpun kalian mau. Jadi tinggal buka pintunya, dan ada lubang kunci manual di belakang sini. Nice banget. Untuk dimensinya sendiri, dia panjangnya di 4.830 mm, lebarnya di 1.900 mm, dan tingginya ada di 1.770 mm atau 177 cm.
mirip sama seorang reviewer yang cukup terkenal ya. Terus kalau kalian perhatikan di samping sini, ini mirip banget sama desainnya. Itu mirip banget sama sebuah SUV asal Inggris yang cukup terkenal. Apalagi kalau bukan Land Rover Discovery. Dan sekarang Land Rover Discovery justru punya approach yang opposite atau berlawanan dengan Santa Fe ini. Karena Land Rover Discovery sekarang justru makin main manis ya. Jadi lebih manis desainnya. Kalau Santa Fe ini justru pengen kelihatan gagah, lebih rugged gitu. Dan jujur, kami lebih suka lihat desainnya Santa Fe generasi kelima ini sih. Ya ini di desain belakangnya. Desain depannya udah bagus, desain sampingnya udah bagus. Desain belakangnya bagus untuk memancing kontroversi ya. Di luar sana tuh banyak banget yang mencela desain belakang dari Santa Fe ini. Tapi banyak juga yang suka karena memang desainnya SUV banget, mengotak, boxy banget. Tapi menurut kami desainnya harusnya bisa dibikin lebih bagus lagi sih. Ini mungkin Hyundai ingin bikin approach atau punya approach supaya mobil ini kelihatan seperti SUV sejati yang dimana desainnya harus agak klasik ya. Tapi pas dia mau menghadirkan kesan klasik tersebut, jadinya seperti ini sih. Ya tapi nggak apa-apa, bagusnya di belakang sini permainan warna emblemnya dia bagus banget, di blackout semua. Kebetulan yang kita review ini warnanya hitam doff ya, jadi masuk banget. Logo Hyundai-nya hitam, tulisan Santa Fe-nya hitam, dan ada tulisan hybrid di pojok kanannya itu warna hitam dibikin. Jadi nggak ada chrome di belakang ini dan di keseluruhan mobil ini. Bener-bener nggak ada aksen-aksen chrome di mobil ini, mungkin supaya mobilnya kelihatan jadi lebih gagah. Terus kalau kalian cari di belakang sini, apakah ada wiper belakangnya? Wiper belakangnya itu ditempatkan di balik spoiler belakangnya ini. Jadi dia dibikin mengumpat, jadi supaya lebih rapih juga, bagus. Jadi pertama kita lihat, kita cari wipernya di mana, ternyata wipernya ada di dalam sini. Jadi bisa window line-nya ini, windownya ini bisa dibikin clean look, jadi rapih gitu ya. Terus untuk kacanya sendiri dia sudah dilengkapi dengan defogger, bagus. Dan untuk spoilernya dia sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp. Lampunya sendiri dia sudah full LED, bagus. Terus juga ada aksen H-nya di belakang sini yang seperti di lampu depan ya, dan ini adalah desain Hyundai kekinian. Ntar lampunya akan seperti ini. Dan di belakang sini sudah dilengkapi dengan kamera mundur yang support sistem kamera 360-nya. Dan untuk pembukaan pintunya sendiri, pintu belakangnya dia sudah power tailgate dan cukup cepat pembukaannya. Ini dia bagasinya gitu terbuka. Kalau misalnya 3 baris tegakan, untuk bagasinya sendiri dia bagus, sudah ada. Oh ternyata dia ada hidden storage di belakang sini ya. Merasa ini cukup kurang, kalian bisa tegakkan baris belakangnya ini. Dan langsung ada ruang bagasi seluas 628 liter. Dan kalau misalnya masih kurang lagi, kalian bisa melipat bangku tengahnya melalui tombol yang ada di sebelah kanan bagasinya ini. Dan langsung ada ruang bagasi sebesar 1949 liter. Itu besar banget sih, dan ya bisa mendukung kalau misalnya kalian mau ngangkut-ngangkut barang gitu ya, atau misalnya road trip cuma berdua. Iya, ini dia interiornya. Tapi sebelum kita bahas interiornya, make sure kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan website kami di cvtindonesia.co.id dan TikTok kami di CVT Indonesia. Sudah? Terima kasih. Sekarang kita bahas interiornya. Ya, gitu masuk interiornya. Hal pertama yang gue notice adalah posisi duduknya. Biasanya SUV monocoque dia punya floor yang cukup rendah, jadi bikin duduknya cukup nyaman. Tapi di Santa Fe ini, entah kenapa duduknya tuh agak tinggi, jadi kaki gue agak menggantung seperti ini gitu ya. Ya agak mengurangi kenyamanan sih, tapi bagusnya untuk joknya dia sudah pakai leather dan sudah perforated, nice banget. Jadi untuk bahan joknya itu bisa menambah kenyamanan. Terus untuk armrestnya dia bagus, misalnya ini untuk kemiringannya bisa kita style sesuai sama recline kita. Misalnya biasanya kan kalau misalnya terlalu recline, armrest itu agak naik, tapi kalau misalnya udah agak naik bisa kita tarik seperti ini dan turunkan lagi, langsung bisa dapat posisi idealnya. Dan itu masuk interiornya, gue suka banget sama bahan plafonnya. Dia sudah memakai bahan sweat, jadi elegan banget. Terus kalau dipegang itu lembut banget, tapi memang kelemahannya jadi gampang kotor ya. Jadi bahkan kalau misalnya kita pencet seperti ini aja, atau misalnya nggak sengaja kita tarik nih tangan kita di plafonnya, biasanya akan membekas. Terus di belakang sini untuk door trimnya dia sudah memakai aksen soft touch dan memakai jahitan asli untuk bagian atasnya. Bagian bawahnya juga sudah pakai soft touch dan jahitan asli juga. Dan sudah ada heated seat untuk
penumpang baris keduanya. Heated seat, bukan cool seat ya. Agak kurang berguna sih, mengingat Indonesia ini iklimnya tropis ya, cuma ada 2 musim. Terus juga di belakang sini sudah ada premium sound dari Bose, bagus banget. Dan sudah ada ambient light di pintunya, jadi menambah kesan roomy ketika malam hari. Jadi kayak kita lagi ada di lounge gitu ya. Terus di belakang sini juga sudah ada sunshade, menambah kesan privasi juga. Kalau misalnya kalian lagi ini ya tertekan, kondisi mentalnya butuh privasi, tinggal naikin sunshade-nya. Dan juga di belakang sini sudah ada USB Type-C port sebanyak 2 buah untuk mengecas gadget kalian. Bagus, ini letaknya persis banget sama di Palisade. Tadi kalau di Palisade itu cuma colokan Type A doang. Terus juga sudah ada multi console. Jadi konsolnya ini, dia selain ada storage di bawah sini, dia juga ada storage yang menyatu dengan konsol depan yang bisa dibuka dari belakang. Nice banget ini. Oke sih. Jujur untuk storage dia bagus banget. Ditambah lagi dia sudah ada 2 cup holder di pintu kanan dan juga pintu kiri. Dan ada 1 cup holder tambahan di bagian bawahnya. Ruang di belakang sini cukup lega ya. Untuk ruang kaki, ini posisi pengemudi gue, tinggi gue 182 cm. Ini masih ada sekitar hampir 7 jari untuk legroom-nya. Dan untuk footroom ya decent karena memang dia agak sempit ya untuk bagian atasnya. Dan untuk headroom, walaupun ini pakai panoramic roof, dia masih ada ya hampir 10 jari, mungkin sekitar 9 jarian gitu ya. Oke sih untuk ruang di belakang sini, untuk tinggi gue yang di atas rata-rata orang Indonesia, dan untuk perjalanan jauh, duduk di belakang sini masih cukup nyaman. Ya, ini dia baris ketiganya, dan sekarang Santa Fe bukan lagi SUV yang punya konfigurasi 5+2 ya, tapi sekarang sudah konfigurasi 6 penumpang untuk yang tipe hybrid kaligrafinya ini. Ya, untuk baris ketiganya dia sudah bisa diduduki dengan nyaman ya, tapi kalau misalnya di depan ini ada penumpang yang tinggi sama kayak gue di 182 cm, untuk duduk di baris ketiga ini kurang nyaman sih. Dia cuma ada 1 jari untuk legroom, dan ada 4 jari untuk, hampir 5 jari untuk headroom sih. Tapi untuk headroomnya menurut kami sudah cukup oke. Dan di belakang sini bagusnya lagi dia sudah ada pengaturan untuk fan AC-nya yang terpisah dengan baris kedua maupun baris pertama, bagus. Dan juga ada cup holder sebanyak 2 buah yang ada di sebelah kanan untuk menampung botol sebanyak 2 buah, dan sebelah kiri 2 buah. Jadi totalnya ada bisa menampung 4 gelas ya. Terus juga di belakang sini dia sudah ada USB Type-C port untuk mengisi daya gadget kalian di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Ya, di baris ketiga nothing much. Terus juga dia ada kaca yang mengotak di sebelah sini karena memang dia desainnya mengotak ya, sekali lagi ya. Ya kacanya rata-rata memang kalau di dalam mobil ini kacanya tuh punya bentuk yang kotak. Oke, itu aja dari baris ketiganya. Dan oh ya, untuk joknya dia juga sudah pakai bahan perforated, bagus banget. Ya, itu aja dari baris ketiganya. Sekarang kita lanjut ke interior baris depan. Ya, ini dia interior bagian depannya, dan kita sedang ada di driver seat-nya. Ya, gitu masuk, gue langsung disambut sama setir yang ini sekali lagi terinspirasi dari SUV legendaris asal Inggris ya. Bentuknya tuh mirip banget, dan ini jujur itu bukan hal yang jelek karena ini bagus bentuknya menurut gue. Dan di setirnya itu sudah ada titik sebanyak 4 buah. Ini adalah simbol terbaru dari Hyundai yang ditaruh di setirnya, sandi Morse dari huruf H. Jadi kalau yang lama kan dia ada logo H di tengah sini, tapi nanti Hyundai yang baru-baru dia akan diganti dengan sandi Morse seperti ini. Terus di tombol setirnya sebelah kanan itu ada untuk mengatur fungsi audio, dan sebelah kiri untuk mengatur cruise control yang sudah adaptif tentunya, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense yang cukup lengkap seperti lane following assist, lane keeping assist, lane departure warning, rear cross traffic alert, dan juga emergency braking system ya. Ya, untuk keamanan, sistem keamanan aktif pastinya sudah hadir sebagai standar di mobil ini. Ya, untuk interiornya sendiri, dashboardnya, dia sudah ada aksen soft touch dan ada jahitan asli juga. Dan di dashboardnya sudah ada mid bass yang melengkapi premium sound dari Bose dari mobil ini, yang speakernya ada sebanyak 12 banyak. Jadi untuk suara, kualitas suara nggak usah diragukan lagi ya. Terus dia juga sudah memakai curve screen seperti Hyundai kekinian, besarnya 12,3 inci, dan resolusi ini bagus banget, dan sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto secara wired maupun wireless. Dan untuk konektivitasnya yang wired, dia colokannya tuh ada di tengah sini dan sudah memakai konektivitas USB Type-C. Tapi dia cukup unik. Jadi untuk port USB-C-nya ini bisa kalian setel. Kalian mau cuma ngecharge aja, atau kalian mau ngecharge sekalian connect ke head unitnya. Jadi kalian bisa pilih
Kalau misalnya kalian mau pakai wireless untuk Apple CarPlay, mungkin ganti sama handphone teman kalian, kalian tinggal tekan di sini dan langsung connectin yang wirelessnya. Untuk head unitnya dia masih support Sound of Nature juga, menambah kenyamanan dari mobil ini. Dan misalnya kalau kalian lagi telepon, kalian bisa bilang tuh kalian lagi di mana, tinggal setel. Terus pengaturan kursi juga bisa dari head unitnya. Terus ada kiblat di sini untuk instrumen clusternya sendiri. Dia sudah full TFT screen sebesar 12,3 inci dan permainan animasinya bagus banget. Dan informasi yang ditampilkan tuh cukup lengkap, seperti distance, jarak yang sudah kita tempuh, terus state of charge dari sistem hybridnya, itu semua ada di sini. Fuel consumption ada di sini, suhu mesin juga ada di sini, TPMS, Tire Pressure Monitoring System, dan energy flow dari sistem hybridnya. Nah, terus untuk door trimnya dia juga sudah soft touch, pakai jahitan asli juga, dan ini build quality-nya bagus banget ya. Ini kerasa padat banget. Terus ada tombol untuk electronic parking brake, dan ada tuas transmisi yang bentuknya mirip sama Kona, tidak seperti di Ioniq 5, dan juga mobil ini sudah dilengkapi dengan pedal shift. Nah, terus di tengah sini sudah ada AC double blower yang screen ini bagus banget, dan pengaturan untuk cooled dan heated seat penumpang depan dan juga pengemudi, dan pengaturan jok dari penumpang depan dan pengemudi sudah elektrik dan sudah dilengkapi dengan memory seat untuk bagian pengemudinya. Terus di tengah sini sudah ada wireless charger, dan yang unik, dia ada tombol untuk mengaktifkan lampu ultraviolet yang terletak di atas glove box-nya. Jadi kalau misalnya kalian dari luar mau sterilize barang kalian tinggal taruh di sini aja. Tapi ini untuk sinarnya tidak terlalu kelihatan ya. Terus di depan sini bagusnya dia juga sudah dilengkapi dengan ambient light yang menyambung dari dashboard kanan ke dashboard kiri dan membentuk huruf seperti huruf H gitu ya, bagus banget. Dan sudah ada center console yang bisa dibuka dari depan juga selain dibuka dari belakang. Terus depan sini juga sudah ada cup holder, di tengah sini sebanyak 2 buah, dan ada cup holder di kanan dan juga bagi penumpang depan. Oh ya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan hill descent control yang pengaktifannya bisa kalian aktifkan dari tengah sini. Itu aja dari interior depan, dan oh ya, dia sudah dilengkapi dengan blueling dan juga sunroof di bagian depan. Ya, ini di dapur pacunya bagus ya, kap mesinnya sudah pakai pegas dan udah dicat warna bodi dan dikasih peredam panas. Dan untuk mesinnya sendiri dia berkapasitas 1600 cc turbocharged hybrid yang mampu menghasilkan tenaga untuk mesin bensinnya di 180 PS dan torsinya di 265 Nm. Sementara untuk motor listriknya, dia tenaganya di 44,2 kW dan torsinya di 264 Nm. Dan kapasitas baterai sendiri ada di 1,5 kWh. Dan untuk tenaganya, apabila dikombinasikan, mampu menghasilkan tenaga di 235 PS dan torsi di 367 Nm. Wow, figur yang cukup impresif ya. Dan tenaga tersebut dialirkan ke roda depan melalui transmisi 6 percepatan otomatis. Jadi untuk transmisinya masih ada sensasi ngoper ya, bukan pakai CVT, jadi masih kerasa ngoper-ngoper ya. Jadi bagus banget. Tapi selain varian mesin hybrid, ada juga varian mesin bensin baru yang berkapasitas 2500 cc Smart Stream dengan tenaga 194 PS dan torsinya di 246 Nm, yang kini dikawinkan dengan transmisi 8 percepatan. Oh iya, kini varian diesel tidak lagi tersedia di Santa Fe terbaru ini ya. Oke, sekian review kali ini. Menurut kami, Hyundai Santa Fe generasi kelima ini bisa menjadi penantang serius di Indonesia. Desainnya bagus, gagah, kental, darah SUV-nya kental banget, interiornya mewah, tenaganya juga cukup melimpah ya. Jadi kalau misalnya diajak road trip, ketemu tanjakan bukan jadi masalah. Dan di samping kami, ini merupakan trim tertingginya, yaitu Hybrid Calligraphy. Menarik sih mobilnya. Dan kalau misalnya di jalan, ini bakal disegani oleh banyak orang. Oke CVT, sekian review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main baik juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekarang baca berita juga bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik untuk membeli Hyundai Santa Fe generasi kelima ini, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan pastinya kami akan memberikan penawaran terbaik karena kami dibantu oleh Andalan Motors. Dan untuk kontak personnya sudah kami taruh di deskripsi ya. Dan sekarang CVTs, kami sudah memiliki TikTok di CVT Indonesia. Jadi buat kalian nih yang TikToker, bisa follow TikTok kami di CVT Indonesia. Oke CVTs, gue Gopas Tobing, pamit dulu.